Semakin. Langsung dimulai aja. Bismillah. Langsung udah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan di tempat yang insya Allah Allah berkahi. Di Yayasan Maryam Yayasan Al-Khalil. Ya, bismillah. Ana selaku MC izin menyampaikan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutupan. Insya Allah kita langsung masuk ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan yang akan dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillah. Nah, acara yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Halidah Hudah. Ana izin untuk menyampaikan sedikit profil tentang beliau. Ya, untuk pendidikan, yang pertama beliau dari SMAN 1 Pamekasan, yang kedua dari Mar'atus Sholihah, yang ketiga beliau pernah belajar di Hufazus Sunnah Lipia, yang keempat pernah belajar di Yayasan Madinah Salam, yang kelima pernah belajar di program Bahasa Arab Bisa, yang keenam Thalibah Halaqah Quran di Masjid Nabawi. Jenjang karir. Yang pertama, pernah mengajar di rumah tahfidz dan homeschooling Raudatul Hufaz Jakarta Timur. Yang kedua, pernah mengajar di RQ Khadijah Bogor. Yang ketiga, kelas private tahfidz sejak tahun 2019 sampai 2021. Yang keempat, founder Rumah Quran Maryam binti Imron 2018. Yang kelima, founder kajian parenting Raudatus Sunnah, Raudatus Sholihat, dan pengisi kajian parenting online. Yang keenam, ibu rumah tangga. Nah, langsung aja pada materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Halidah Hudah. Falyatafaddal mashkur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukunna ummahati fillah? Masya Allah, Allahumma barik. Akhirnya ketemu lagi di sini ya, insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk kita sama-sama ingin menjadi para penghafal Al-Quran, insya Allah. Sebelumnya, izinkan Nana menjelaskan dulu terkait tentang yayasan kami ini. Yayasan kami bernama Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi sebelumnya, pembinanya Ustadz Abdullah Amir Maratan, insya Allah kita bergerak di bidang pendidikan, ya. Salah satu dari divisi yang ada di yayasan ini, yang pertama pendidikan.
Nah, di pendidikan ini kita mulai dengan Rumah Quran Maryam binti Imran yang ada di Bogor. Ya, alhamdulillah di sana kita punya program program Quran untuk anak-anak ya seperti yang ada di sini. Kemudian kita punya program untuk ummahat ya tahsin. Terus kemudian kita punya kalau di sana kita punya program untuk santri mukim. Jadi santri mukim dan non mukim khusus akhwat yaitu untuk di bidang pendidikan. Kemudian kita juga ada program parentingnya ya, parenting online kita menamakan Raudatus Sholihat ya. Jadi ini untuk khusus ummahat ya, untuk ikhwannya Raudatus Sholihin ya. Tapi yang sekarang ini yang bergerak itu yang masih yang aktif itu Raudatus Sholihat. Raudatus Sholihin masih dirumuskan seperti itu. Terus kemudian insya Allah rencananya di Bandung ini kita mulai dengan Rumah Quran Maryam binti Imran juga sama ya seperti RTQ dan Ummahat dulu karena memang di sana waktu kita mulai dari Ummahat dan RTQ. Jadi kita mulai di sini juga seperti itu. Tapi insya Allah juga kita ke depan ingin membuat ma'had. Jadi ma'had Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi untuk ikhwan. Nanti insya Allah mudah-mudahan di Bandung bisa terselenggara insya Allah. Itu dari sisi divisi pendidikan. Kemudian kita ada divisi dakwah ya. Ini lebih terpusat kepada Ustadz Abdullah Amir Maretan ya. Kita dakwah di kajian di masjid ya. Kemudian tabligh akbar di beberapa kota seperti itu. Jadi kita fokuskan di dakwah ya yayasan ini. Kemudian yang ketiga di bidang sosial kita ada program Najdah namanya. Najdah itu program sosial, di situ kita biasanya menyalurkan bantuan. Jadi seperti contoh kayak Palestina sekarang ini, kita berafiliasi dengan beberapa yayasan lain untuk menyatukan donasi, kita kirim ke Palestina. Kemudian kalau untuk program sebelumnya yang sudah terrealisasikan, salah satunya waktu banjir ya di Cianjur. Terus kemudian gempa-gempa yang ada di Indonesia ada beberapa kita mengirim bantuan sosial ke sana. Kemudian kita juga untuk program sosial ini ada program orang tua asuh. Jadi bagi peserta didik rumah Quran, para penghafal Quran yang kurang mampu, kita carikan orang tua asuh untuk membantu ya biaya pendidikan agar mereka bisa melanjutkan sampai selesai hafalannya seperti itu. Terus kemudian kita juga di bidang sosial ini bergerak pembagian sembako gitu-gitu di Bogor ya. Jadi kita biasanya bansos setiap bulan dibagikan ke warga yang kurang mampu. Nah, itu bergerak di bidang sosialnya. Kemudian di bagian media kita fokus namanya Ammedia ya, mungkin ada ummahat yang sudah pernah dengar Ammedia ini, kemudian YouTube juga di Ustadz Abdullah Amir Maretan. Kemudian beberapa sosial media kita di Instagram ya ada Rumah Quran Maryam binti Imran, kemudian ada Mahat Akhof Abdullah Amir Maretan, kemudian Ammedia juga ada, kemudian di Facebook juga ada untuk medianya. Kemudian yang terakhir kita kewirausahaan. Jadi kewirausahaan ini usahanya yayasan untuk menopang operasional yayasan. Kita namakan Baitul Ta'awun. Jadi di sini ada orang yang nitip barang ke kita terus kita jualin, nanti untungnya kita pakai buat operasional yayasan. Jadi yayasan itu punya usaha sendiri gitu. Terus kemudian kita juga memproduksi songkok kayak gitu ya, terus untuk dijual. Nah, itu nanti hasilnya kita gunakan untuk operasional seperti itu. Kemudian mengapa terbentuk Rumah Quran Maryam binti Imran? Nah, ini alasan kami kenapa kita buat lembaga pendidikan ini gitu. Yang pertama, keinginan mendirikan tempat belajar Al-Quran untuk mencetak generasi robbani yang berakhlakul karimah. Ya, jadi kita tuh pengen punya tempat belajar Al-Quran, tapi kita juga mendidik akhlak mereka seperti itu ya. Bukan hanya mereka menghafal Quran, tapi mereka kurang dalam akhlak ya. Karena generasi robbani itu orang-orang yang mereka itu menjalankan kehidupannya bermuamalah itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya disebutnya generasi robbani dan itu
butuh dibentuk dalam suatu wadah. Makanya kita terpikir untuk membuat wadah tersebut gitu. Yang pertama, yang kedua, berangkat dari permasalahan yang muncul tentang adab generasi muda yang kian memprihatinkan. Ini mungkin bisa kita rasakan semua ya, ummahati fillah, bagaimana adab generasi muda saat ini, ya terutama yang kita bisa sebut mungkin biasanya disebutnya apa? Milenial, Gen Z ya, kalau sekarang Gen Alpha ya macam-macam lah ya namanya. Nah itu degradasi adab itu terjadi saat ini. Nah ini yang sangat menjadi concern kita, bagaimana, mengapa gitu ya anak sekarang seperti ini. Salah satu pemicunya adalah karena mulai jarang ya ada wadah pendidikan yang sampai concern tuh ke akhlaknya. Biasanya itu hanya dari segi kognitif. Jadi biasanya kayak nilainya berapa, hafalannya sudah sampai mana. Cuman itu aja yang ditanya, bukan gini, nih anak udah jujur belum? Udah amanah belum? Dia bagaimana sikap dia ke temennya? Nah, makanya akhirnya terjadi kalau sekarang yang marak bullying, ya seperti itu. Kemudian ada self harm dan seterusnya. Itu terjadi kenapa? Karena mereka awam tentang apa, ilmu tentang bagaimana cara bermuamalah, bagaimana cara hidup, bagaimana cara beradaptasi, berinteraksi sosial. Kalau kita dulu kan sama orang tua adab itu nomor satu gitu ya. Kayak misalnya kita lewat aja orang tua terus kita nggak bilang permisi aja udah dimarahinnya rame gitu ya di rumah dulu ya. Tapi kalau sekarang nggak, anak sekarang itu dia lewat aja, melengos aja itu nggak ngerasa dosa gitu, nggak ngerasa beban ya. Itu mungkin hal kecil kalau kita lihat tidak terlalu concern. Tapi kalau kita lihat secara serius gitu ya, ini degradasi adab yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, kita ingin menyediakan wadah untuk membentuk karakter wanita solihah. Nah, wanita solihah ya, karena kita namanya Maryam binti Imran ya. Kita tahu Maryam binti Imran ya, seorang wanita yang menjaga izzah ya, orang yang iffah ya, orang yang benar-benar memang patut untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Makanya kenapa kita mengambil nama ini gitu ya. Dia Maryam binti Imran itu cerminan wanita solihah. Cerminan wanita solihah. Nah, bagaimana caranya kita membentuk Maryam binti Imran di zaman ini? Maka kita butuh wadah, ya. Tidak bisa misalkan tidak ada wadah, kemudian tiba-tiba anak kita keluar langsung solihah, nggak mungkin. Ya, mereka keluar dalam keadaan jahil, dalam keadaan awam, nggak paham ilmu gitu ya. Jadi kita harus membentuknya. Bentuknya di mana? Rumah. Yang pertama di rumah. Yang kedua di mana? Di sekolahnya. Nah, itu makanya kenapa kita tergerak gitu hati untuk membuat sekolahan yang mampu gitu ya membentuk karakter wanita salihah ini. Kemudian yang terakhir, kita ingin membentuk lingkungan yang mengamalkan ajaran sunnah secara kafah dan mencintai Al-Quran. Ya, jadi lingkungan itu butuh dibentuk, ummahat. Salah satunya dengan pemilihan sekolah yang benar, ya, untuk bisa anak kita itu mencintai Al-Quran, kemudian mereka menjalankan hidup dengan Al-Quran itu dengan mudah, dengan riang, tidak terbebani karena dimarahin orang tua. Ya, jadi pengennya bagaimana caranya biar kita itu dan anak-anak kita itu menjalankan Al-Quran dan Sunnah itu merasa sebagai kebutuhan, bukan sebagai hanya kewajiban saja. Ya, dalam Islam kita wajib melakukan Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau kita sudah melaksanakannya merasa butuh, maka dengan sendirinya kita akan mudah melaksanakan hal tersebut. Nah, itu alasan-alasan mengapa kita membentuk Rumah Quran Maryam binti Imran. Kemudian ini visi dan misi Rumah Quran Maryam binti Imran. Visinya membentuk generasi penghafal Quran dengan bacaan yang baik dan benar, serta mengamalkan ajaran sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, misinya mencetak sebentar ya. Mencetak peserta didik yang dapat mempelajari Quran dan Sunnah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian membimbing penghafal Quran agar memiliki hafalan Quran 30 juz dengan metode yang terbaik dan mungkin insyaallah. Kemudian mencetak peserta didik memiliki bacaan Quran yang baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid dan membentuk karakter guru tahfidz pada peserta didik sehingga dapat mengajarkan ilmu Al-Quran kepada orang lain. Ya, ini sebagai misi dari rumah Quran kita. Baik. Sedikit Ana ingin bahas tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ya, ini untuk sebagai penguat kita juga. Apa sih keutamaan belajar Al-Quran? Ini hanya Ana ambil beberapa, ya tidak semua karena banyak sekali keutamaannya. Yang pertama apa? Menjadi manusia yang terbaik. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, udah masyhur ini hadisnya riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, jadi keutamaan menjadi manusia yang terbaik itu didapatkan oleh para penghafal Quran, ya, dan para pengajarnya, ya. Jadi yang belajar dan mengajar. Jadi semuanya bisa mendapatkan keutamaan yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kenikmatan yang tiada bandingnya, ya. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita tidak boleh ghibthah, ya, menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain kecuali dalam dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keahlian tentang Al-Qur'an, kemudian dia melaksanakannya, maksudnya membacanya dan mengamalkannya malam dan siang hari. Kemudian yang kedua, seorang yang diberi Allah Subhanahu wa taala kekayaan harta, maka dia infakkan sepanjang hari dan malam. Jadi dua orang ini yang wajib kita ghibthah. Jadi kita pengen banget kayak mereka, gitu ya. Nah, selain dari dua hal ini tidak boleh. Jadinya apa? Hasad. Ya, iri gitu ya. Seperti itu. Jadi kita boleh iri dengan dua hal ini. Kenapa? Karena penghafal Quran itu memiliki kenikmatan yang tiada bandingnya dengan dunia dan isinya. Karena dia langsung menghafal kalamullah azza wajal dan dimudahkan oleh Allah azza wajal. Jadi itu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan harta, yang tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan. Jadi untuk mendapatkan ini, maka kita butuh bersungguh-sungguh, ya, agar menjadi orang-orang yang merasakan kenikmatan tersebut. Kemudian yang ketiga, keutamaan belajar Al-Quran itu, Al-Quran itu memberi syafaat di hari kiamat. Ya, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang yang membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Nah, kita di sini sedang belajar, kita sedang membacanya, ya, dan insya Allah kita akan mengamalkannya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang ketiga ini, mendapatkan syafaat dari Allah Azza wa Jal, karena kita berusaha untuk menjaga kalamullah Azza wa Jal. Kemudian yang keempat, pahala yang berlipat ganda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maksudnya ada 3 huruf di situ. Jadi dapat kelipatannya 30 berarti ya. Subhanallah. Jadi setiap kita belajar Al-Qur'an, nanti ya kita mulai semua dari makharijul huruf. Alif, jangan bosan. Ya, jangan bosan. Karena setiap huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan, ya. Ini yang mungkin harus kita terus pupuk dalam hati, karena Ana itu sepengalaman Ana mengajar ummahat terutama ya, RTQ gitu ya. Itu kalau misalkan mereka kesulitan dalam huruf, milihnya berhenti. Jadi bukan milih lanjut, tapi berhenti. Udah deh, nggak bisa. Kayaknya saya mau orang Sunda, nggak bisa. Nggak kayak gitu ya. Jadi harus gimana ya? Berusaha untuk terus termotivasi bahwa tiap hari itu kita dapat ibadah, dapat pahala gitu ya. Walaupun nih hari ini cuma dapat alif, jangan nyerah. Ya, jangan nyerah. Huruf alif itu di hadapan Allah Azza wa Jalla bisa berkali-kali lipat pahalanya. Kayak gitu ya. Jangan dianggap remeh.
baru hari ini baru dapat alif doang. Jangan kayak gitu ya. Jadi apalagi ummahat nanti Ana sarankan jangan sampai kayak gitu ya. Karena nanti pasti kita ada temuin kesulitan-kesulitan karena gini, kita udah puluhan tahun pakai bahasa Sunda misalnya atau puluhan tahun pakai bahasa Indonesia. Terus kemudian kita dilatih untuk pakai bahasa Arab. Ya sulit ya. Kecuali kalau udah Masya Allah bahasa Arabnya beda. Ini orang sana emang orang Arab gitu ya. Jadi bahasa Arabnya udah tascis. Tapi kalau kita misalnya awam ya, yang biasa-biasa nyanet, ngomongnya diseret-seret gitu ya. Terus kita ngomong pakai bahasa Arab, sulit. Ya. Butuh usaha yang sangat keras. Tapi usaha itu, ummahat, akan Allah ganjar dengan pahala yang sama dengan usaha apa yang kita keluarin. Misal kita sampai teriak-teriak sampai suara habis, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Ya, jannah. Jannah itu sulit dapatnya, nggak kayak kipas ya. Kalau kita ikut JJS dapat kipas gampang. Tapi kalau jannah, ini ya, kenikmatan yang memang benar-benar kita cari selama ini di dunia, itu sulit dapatnya. Maka harus sungguh-sungguh. Dan pahala ini Allah janjikan untuk para orang-orang yang memang belajar Al-Quran. Kemudian yang terakhir ya yang Ana kutip ya untuk keutamaan belajar Quran itu dikumpulkan bersama para malaikat, subhanallah. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Quran dan ia mahir dalam membacanya maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang membaca Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Ya. Subhanallah. Jadi sulit dan mudah semua dapat pahala. Ya. Insya Allah kalau kita latihan setiap hari, maka kita akan menjadi mahir. Insya Allah dengan kemudahan Allah Azza wa Jalla biidznillah. Dan kita akan dikumpulkan bersama para malaikat Allah Azza wa Jalla yang mulia lagi berbakti. Jadi nggak mungkin kalau udah kumpulnya sama malaikat masuk neraka, nggak mungkin. Masuknya mana surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang memang apa ya tujuan utama dari para muslimah adalah apa? Jannatul Firdausil A'la. Dan ini harus benar-benar kita perjuangkan mumpung kita masih di dunia, gitu ya. Karena kalau kita sudah masuk kubur, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Selesai sudah ya. Semoga Allah mudahkan. Baik. Nah, kita sekarang masuk ke program yang ada di Bandung ya. Insyaallah Azza wa Jal dimudahkan sama Allah. Yang pertama, kita buka di sini program Al-Qur'an anak ya untuk ikhwan dan akhwat ya. Alhamdulillah untuk saat ini program ini untuk ikhwan dan akhwat, ikhwan 13 kalau nggak salah, akhwat 14 kalau nggak salah. Insya Allah nanti akhwat kelasnya di sini ya, dan ikhwan insya Allah sedang dipersiapkan kelasnya di seberang, di rumah seberang ya. Jadi berbeda walaupun sama harinya tapi berbeda kelasnya nanti karena memang kita berusaha untuk menjaga izzah ya. Akhwat jangan kumpul sama ikhwan ya karena memang apalagi anak sekarang ya ummahat kita bisa lihat ya anak TK aja udah ngerti kayak gituan gitu ya. Apalagi anak SD udah lebih lagi. Jadi makanya kita berusaha untuk menjaga masalah aurat. Jadi akhwat di sini, ikhwan di seberang insya Allah. Dan gurunya juga berbeda. Guru akhwat dan guru ikhwan. Ikhwan dipegang laki-laki, akhwat dipegang perempuan. Dan lanjut kita buka juga di sini tahsin ummahat ya. Jadi kita pengen anak ini kita cerdasin, ibunya juga harus cerdas ya. Jadi makanya kita buka kelas tahsin ummahat untuk apa? Biar kalau kita misalkan ummahat yang anaknya masuk sini kemudian ikut tahsin, maka kita bisa ngasih motivasi ya, sinkron gitu ya. Jadi biar pendidikannya sama untuk anak, terutama masalah Quran. Ya, jadi karena gini, di program RTQ Ikhwan Akhwat itu ya kita butuh dukungan wali murid. Kita butuh dukungan wali murid. Kalau misalkan kita misalnya murojaah, walaupun kita misalnya ngasih PR-nya murojaah huruf, nah itu jangan dianggap sepele gitu. Buat anak-anak tetap murojaah di rumah. Karena kita cuma ketemu anak-anak itu 2 jam, Senin sampai Kamis, ya kan? Habis itu Jumat, Sabtu, Ahad sama orang tua, ya kan? Selama 24 jam, 22 jam nggak sama kita, ya kan? Jadi
harus dikontrol oleh orang tua. Kita cuma bisa kontrol 2 jam di sini, kayak gitu. Nah, itu butuh kita kerjasama untuk saling apa ya, menguatkan anak agar dia mau tetap terus latihan huruf. Kemudian kalau memang nanti dikasih PR untuk nulis di mereka nulis dan seterusnya. Kemudian untuk tahsin ummahat ini programnya itu dia belajar dari mulai makharijul huruf ya, kemudian tajwid ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga, kita juga buka tahsin online. Nah, ini untuk se-Indonesia ya, terserah dari mana aja. Kita buka di sini. Nah, ini pemaparannya. Nah, program Al-Quran untuk anak. Nah, program ini materinya yang akan disampaikan kepada mereka nanti pratahsin ya, ada pengenalan huruf. Kemudian ada tahsin, membenarkan bacaan mereka dengan menggunakan metode Syafi'i. Jadi nanti ini ada tahajji syairnya gitu untuk memperbaiki makhraj. Nanti mereka akan latihan itu. Kemudian ada tahfidz ya. Kalau misalnya tahsin mereka sudah selesai, maka akan tahfidz, akan hafalan ya. Gimana Ustazah bagi yang anak-anak sudah punya hafalan? Sabar. Kita lihat dulu hurufnya ya. Jadi harus sabar. Jangan gini, anak saya sudah banyak hafalannya, nggak pantas lah masuk sini. Hurufnya gimana? Ya, karena memang target kita seperti tadi kembali ke misi ya, adalah bacaan yang baik dan benar. Jadi bukan cuman hafalan banyak, tapi bacaannya amburadul. Itu sangat disayangkan gitu ya. Kemudian tahfidz, kemudian anggap kayak tambahannya gitu ya. Mereka akan kita ajarkan hafalan hadis, hadis anak, kemudian doa anak, kemudian sirah nabawiyah. Insya Allah nanti untuk yang akhwat ini kita kenalkan dengan cerita-cerita wanita-wanita teladan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kalau yang ikhwan kita ceritakan tentang nanti sudah kita siapkan bukunya 13 pemimpin muslim. Salah satunya yang pertama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian buku yang akan digunakan di program RTQ ini, pertama Iqra-nya ini langsung 1 sampai 6. Jadi bukan 1, 2, 3 itu terlalu lama. Jadi langsung 1 sampai 6 satu bundel gitu, Mahat ya. Kemudian yang kedua metode Syafi'i karena nanti kita ambil tahajji dari sini, dari tahajji huruf. Kemudian yang ketiga naskhi. Kita pakai naskhi ini khot untuk apa? Nulis Arab. Jadi kita pengen ngelatih anak-anak nih untuk bisa menulis Al-Qur'an. Ya, bisa menulis Arab. Nah, kita nanti akan melatih dari jilid 1 sampai jilid 8 ya, seperti itu. Kemudian Al-Qur'anul Karim. Nah, untuk Al-Qur'anul Karim ini biasanya saran Ana satu orang satu Al-Qur'an itu jangan dirubah-rubah kalau bisa. Kalau nanti mulai hafalan, udah mulai tahfidz, jangan dirubah-rubah ya. Jadi kalau bisa belikan satu yang bagus, yang awet kira-kira untuk anak-anak ya. Biar mereka itu fokus di satu buku, nggak berubah-ubah gitu hafalannya karena itu ngaruh ke memori ya, kayak gitu. Kemudian kita akan pakai tuntunan hafalan hadis untuk anaknya. Kemudian tuntunan doa harian, ini bukunya. Ya, ini yang akan dihafal oleh anak-anak. Ya, tapi kita mulai dari doa harian. Karena doa yang paling sering dipakai ya. Di semua kegiatan kita pakai doa, jadi makanya ini yang akan kita kasih dulu ilmunya sama anak-anak, baru nanti hafalan hadis. Nah, semua buku ini kita sediakan. Jadi ummahat nanti tinggal pesan aja siapa yang mau pesan. Nanti kita list ya, karena bukunya sudah ada, tinggal dibagikan sebenarnya ya sesuai dengan pemesanan. Tapi untuk Al-Qur'an ini kita nggak sediakan. Kenapa? Karena kadang itu anak-anak beda-beda. Ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini gitu ya. Tapi yang terpenting adalah jangan banyak berubah Quran. Cukup satu aja yang dipakai buat ngafal gitu ya. Jadi insya Allah untuk harga nanti bisa chatting ke adminnya ya. Ummahat. Jadi untuk doa harian, hafalan hadis, Iqra, metode Syafi'i, sama naskhi. Ini yang kita sediakan. 5 ini. Kemudian selanjutnya program tahsin dan tahfidz ummahat. Nah, ini
program ini kita ngajarin dari pratahsin, dari pengenalan huruf, ya, kemudian tahsin, kemudian tahfidz, ya, sama menggunakan metode Syafi'i. Adzan dulu ya. Oke, lanjut ya. Baik, untuk tahsin dan tahfidz ummahat, kita mulai dari pratahsin ya, kemudian tahsin, kemudian tahfidz. Sama, ini pakai metode Asy-Syafi'i juga. Tapi nanti kalau ummahat, kita mulai dari awal. Jadi sesuai dengan urutan bukunya ya, pelajarannya. Jadi nanti ada pedalaman Iqra, kemudian huruf dan hukum-hukum dan sebagainya. Jadi semua dibahas sampai habis metode Asy-Syafi'i insyaallah. Itu nanti untuk kelas tahsin dan tahfidz ummahat. Nah, pemilihan harinya itu dari Senin sampai Jumat. Ya, dari jam 9 sampai jam 11. Itu bisa milih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terserah yang mana aja. Ya, Waalaikumsalam. Ya, bentar. Apaan ya? Bentar. Baik. Nah, nanti untuk kelas tahsin dan tahfidz ummahat ini beda-beda ya per hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya sampai 5 hari. Nah, untuk buku yang digunakan ya itu metode Syafi'i yang pasti sama Al-Qur'anul Karim ya. Sama ini juga disediakan di sini ya. Baik. Kemudian nah ini yang program tahsin online berstandar sanad. Nah, ini kebetulan gurunya semua thalibah dari ini Ma'had Aisyah binti Abu Bakar, kalau Antuna tahu di Bogor.
Nah, ini semua lulusan sana. Jadi mereka hafidhah, kemudian bacaannya berstandar sanad insyaallah. Kemudian mereka akan mengajarkan ini pratahsin, tahsin untuk menggunakan metode Syafi'i, ya. Tapi mereka sampai tahsin aja ini, jadi nggak pakai belum ada tahfidnya. Jadi nanti kalau sudah lulus tahsinnya, baru kita buka program tahfidz kayak gitu. Sama yang digunakan bukunya metode Syafi'i, ya. Nah, kemudian untuk teknis pelaksanaan kelas ya. Nah, ini untuk kelas, semuanya kelas ya, RTQ, Ummahat, Tahsin Online, akan dimulai serentak pada 2 Desember 2024, insya Allah, ya, bulan depan. Kemudian kita wajib melengkapi buku yang menjadi bahan ajar sebelum kelas dimulai. Kemudian yang ketiga, wajib mematuhi peraturan kelas, jadi nanti setiap kelas ada peraturannya. Kemudian yang keempat, wali murid wajib bekerja sama dengan kami untuk mendampingi Ananda dalam berproses tahsin dan tahfidz, ya. Kemudian yang selanjutnya, wajib izin di grup kelas jika ada uzur tidak menghadiri kelas. Kemudian untuk kelas offline, ya, karena kuota kita minimal 5 orang, ya, untuk yang mulai terlebih dahulu tuh kelas Senin, karena kelas Senin udah lebih dari 5 orang. Nah, bagi kelas lain yang pengen gabung ke kelas Senin aja, nggak masalah. Jadi biar biar bisa ikut cepat mulai gitu ya. Kalau mau cepat mulai. Kalau misalnya karena Selasa sampai Jumat itu belum sampai 5 orang per kelasnya. Jadi yang akan dimulai duluan kelas Senin. Tapi kalau misalkan Antuna dari kelas Jumat, pindah aja Ustazah ke kelas Senin lah, Bas. Jadi pindah aja. Jadi biar kelas Senin ini belum sampai 10 orang, jadi masih ada kuota 4 orang apa 3 orang gitu. Jadi bisa untuk diisi gitu ya dari kelas lain. Tayyib. Untuk teknis pembayaran admin yayasan yang ada di grup yang ngubungin Antuna itu silahkan di save ya. Kemudian untuk yang sudah bayar SPP kemarin ya di awal pendaftaran kita hitung itu sebagai SPP Desember. Jadi Desember nggak perlu bayar lagi ya. Ini pertanyaan soalnya. Jadi kita jadikan poin. Kemudian untuk kode pembayaran RTQ ya 022, Ummahat 044, Tahsin Online 010. Jadi maksudnya gini, kalau misal kita RTP nih bayar RTQ 100 ya, berarti 100 022 gitu ya. Kalau Ummahat berapa? Ummahat 200 ya. 200 044 gitu ya. Dikodein karena kita banyak pembayaran dari yang lain biar bisa terklasifikasi. Kemudian tahsin online juga sama. SPP-nya 150 010 berarti gitu ya. Jadi ini cara pembayaran SPP ya, kode pembayarannya. Kemudian untuk pembayaran SPP paling lambat dilakukan tanggal 10 setiap bulannya. Ya, ini untuk teknis pembayaran apa aja ya Ummahat nanti melalui ini. Nanti konfirmasi ke nomor admin yayasan tersebut ya. Kayak gitu. Tayyib. Kemudian Ana sedikit memberikan tips belajar Al-Qur'an ya Ummahati fillah kepada Antuna dan untuk anak-anak kita. Yang pertama, ini yang paling penting sekali ya untuk menghafal Quran, luruskan niat ya. Ini hadis udah populer banget ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu dinilai dengan niatnya. Dan setiap orang yang beramal akan dibalas selaras dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini innamal a'malu binniyat. Ya, jadi semua kembali kepada niatnya. Jadi ajarin anak kita dari sekarang, luruskan niat, ikhlaskan karena Allah Azza wa Jal. Cari ridhonya Allah, nak. Nah, kayak gitu-gitu ya. Bahasa kayak gitu itu butuh kita tanamkan kepada anak-anak kita. Agar mereka terbiasa untuk meniatkan semua hal karena Allah Azza wa Jal. Dan luruskan niat ini dilakukan setiap apa? Setiap hari, Ummahat. Bukan cuman ketika mau datang halaqah Quran aja. Tapi ketika kita menjadi seorang ibu, kita menjadi seorang istri, ya, anak kita sebagai anak, mereka itu butuh meluruskan niat setiap hari.
Agar apa? Semuanya terhitung sebagai pahala Allah Azza wa Jal. Karena seperti pernikahan ya, itu kan ibadah yang long lasting kalau bahasanya ya. Ibadah sampai akhir hayat. Jadi kalau kita nggak diniatkan karena Allah Azza wa Jal, rugi. Rugi, nggak dapat pahala. Makanya penting banget untuk selalu meluruskan niat kepada Allah. Dan ini sangat berpengaruh ketika belajar Quran. Kalau niatnya karena Allah Azza wa Jalla, Allah mudahkan. Tapi kalau niatnya karena dunia, biasanya dipersulit. Ya, jadi harus dilurusin terus niat itu karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini, tumbuhkan semangat. Ya, Ummahat ya. Setelah kita meluruskan niat karena Allah Azza wa Jalla, tumbuhkan semangat. Semangat untuk apa? Belajar Al-Qur'an. Walaupun cuma dapat fathah, kasroh, dhammah, jangan selalu merasa itu hal kecil. Tapi rasakan itu hal besar. Apa pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla? Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya akan dipahamkan dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga menegaskan, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya baginya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dilihat Allah Azza wa Jalla itu Ummahat bukan gini, oh hafalannya sudah nyampe mana, bukan. Tapi yang diniat bagaimana semangat kita, bagaimana niat kita ya. Walaupun kita sampai akhir hayat mati dalam kondisi misalkan ngafal Al-Fatihah, tapi kita niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah bersemangat terus tidak mati dalam kondisi seperti itu, maka Allah akan memberikan pahala yang terbaik. Ya. Jadi jangan berputus asa, semangatnya harus besar sekali untuk menghafal Quran dan belajar Quran ini. Ya, kemudian kalau Allah itu pengen kita itu kebaikan, maka Allah akan memudahkan urusan agama kita. Maksudnya apa? Kita belajar agama itu gampang. Ya, nggak sulit. Berarti Allah tuh pengen kita jadi orang baik. Pengen kita masuk surga. Tapi kalau kita udah dipersulit belajar agama, kita dipersulit belajar Quran, kita dipersulit untuk faham tentang ilmu Allah Azza wa Jal, berarti Allah menginginkan keburukan kepada kita. Diistidrat sama Allah, kita dibiarkan bersenang-senang dengan dunia kita. Nah, ini yang harus diwaspadai sebagai seorang hamba. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut, sesudah tumbuhkan semangat, kita harus bercita-cita yang sangat tinggi. Apa? Yang rapat itu. Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya inilah jalanku. Aku mengajak kalian kepada agama Allah di atas basirah atau ilmu. Inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Dan Maha Suci Allah, aku bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Surah Yusuf ayat 108. Nah, maksudnya di sini jalanku apa? Surga Allah Azza wa Jal. Berkumpul dengan para anbiya, ya, orang-orang saleh. Nah, ini semuanya kita bisa berkumpul dengan mereka dengan apa? Basirah, dengan ilmu. Ya. Kalau kita punya ilmu dan kita mengamalkan sampai akhir hayat kita, maka kita berhak untuk dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang yang udah pasti masuk surga. Siapa? Para anbiya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya, kalau kita pengen bersama dengan Rasulullah SAW, maka kita harus ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jalannya dengan belajar Quran dan Sunnah. Jadi cita-citanya harus tinggi ya, hafidhah gitu Ummahat ya. Yang kelas Ummahat terutama jangan cuma cita-citanya udah Ustazah yang penting bisa tilawah, jangan ya. Biasanya Ummahat gitu. Jadi karena sulit belajarnya, jadi ngerasa kayak udah deh sampai tilawah aja Ustazah udah cukup. Jangan ya. Jadi cita-citanya hafidhah 30 juz. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan cuman kayaknya 2 tahun lagi, jangan sampai mati ya. Cita-citanya itu sampai mati, jangan cuman bercita-cita hanya beberapa tahun saja, jangan ya. Jadi agama Allah tuh jangan cuma dikasih setahun 2 tahun, Ummahat, kasihlah seumur hidup kita. Ya, jadi bercita-cita yang tinggi, hafidhah. Ana mungkin insyaallah Ustazah hafalannya 30 juz ya sampai akhir hayat insyaallah. Ya, nikmat kalau misal kita sakaratul maut, kita nggak ada yang nalkin, kita baca sendiri Al-Quran. Ya, Ana lihat itu pernah orang seperti itu. Jadi karena dia hafid, dia nggak ada yang nalkin nih. Orang-orang yang nalkin di sekitarnya suruh diem sama dia ngaji sendiri sampai meninggal.
Masya Allah, itu berkah dari Allah Azza wa Jal. Berarti dia bersungguh-sungguh dalam menghafalkan Quran. Makanya sama Allah dijaga sampai akhir hayatnya. Kayak gitu ya. Jadi cita-citanya yang tinggi. Jangan cuman tilawah aja Ustaz udah cukup. Jangan ya. Jadi ini harus ditanamkan dalam hati kita. Luruskan niat, tumbuhkan semangat yang besar. Kemudian kita harus bercita-cita sangat tinggi. Kalau perlu cita-cita tinggi kita apa? Ana harus megang hafidhonya anak-anak. Gitu. Itu kan cita-cita tinggi tuh. Jadi anak-anak harus hafidho sama ana. Nah itu cita-cita tinggi. Berarti ibunya harus hafidho dulu dong, kan gitu ya. Jadi itu yang akan terus bisa memotivasi kita agar kita belajar Quran tuh tidak jenuh. Seperti itu ya. Karena pasti dijenuhkan oleh syaitan. Kemudian selanjutnya mengatur waktu. Ya, Rasulullah SAW bersabda 2 buah kenikmatan yang banyak orang tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, Allah Ta'ala bahkan telah mengingatkan, artinya apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, surat ini ummahati fillah, ini bukan surat yang remeh ya. Ini surat kalau katanya Imam Syafi'i, sebenarnya kalau dalam Quran tuh nggak turun ayat yang lain, cuman surat ini aja, itu udah cukup untuk bekal kita hidup. Ya, kalau kita perhatikan di sini Allah bersumpah dengan waktu. Ya, jadi orang-orang ya itu benar-benar sebenarnya dalam kerugian kecuali apa? Orang yang beriman. Dia menghabiskan hidupnya untuk apa? Beramal saleh. Kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam menetapi kesabaran. Nah, ini nasihat yang sangat penting untuk kita gunakan dalam kehidupan. Agar apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Iman kita itu jujur, ya, tidak munafik ya. Orang-orang nifak yang bilang beriman tapi perilakunya tidak sesuai seperti orang beriman. Maka surat ini itu penting sekali untuk kita pegang agar kita menghargai waktu yang Allah kasih buat kita setiap harinya selama 24 jam. Tidak dihabiskan untuk hal yang sia-sia atau maksiat. Ya, itu penting sekali ummahat. Kemudian fokus terhadap pelajaran dan belajar secara bertahap. Nah, ini penting banget nih. Jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru untuk ngafal Quran padahal hurufnya masih lari-lari. Jangan ya. Jadi Imam Bukhari berkata Rabbani adalah orang yang membina manusia dengan ilmu-ilmu yang kecil atau dasar sebelum ilmu-ilmu yang besar. Jadi semua ulama itu dimulai dari ilmu yang kecil. Ummahat ya. Jadi kita harus bersyukur setiap ilmu yang kita dapatkan. Ya, jadi para sahabat itu biasanya ummahat mempelajari 10 ayat Quran, kemudian berusaha memahami ilmunya dulu, terus keimanannya gimana, baru diamalkan yang terdapat di dalam 10 ayat itu. Nah, makanya hidup mereka itu penuh dengan keberkahan. Kemudian ucapan dan amalan mereka itu menjadi teladan bagi apa? Generasi yang datang sesudahnya. Nah, sebelumnya mereka itu kan jahil, ya, buruk, mereka nggak paham Quran. Tapi dengan Islam mereka dimuliakan. Ya, jadi mereka itu kalau belajar itu 10 ayat dulu, diamalin, ya, diimanin. Kemudian baru nih kalau sudah mereka ngerasa oh, saya sudah jalanin nih perintah yang 10 ayat, tambah lagi 10 ayat. Sabar, ya, bertahap. Fokus dan sabar. Ya, jangan sampai kita terburu-buru untuk apa? Terutama anak-anak kita ya, jangan diginiin. Kamu gimana sih hafalannya kok masih segini aja, jangan. Ya, biarkan mereka berproses. Mau sampai mana aja, semua dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting kita terus jaga anak-anak kita untuk terus bersemangat menghafal Quran dan memperbaiki bacaannya. Itu yang paling penting. Terus kemudian yang paling urgent sebenarnya nggak ketulis di sini adalah hindari maksiat. Karena maksiat sama Quran itu seperti air dan minyak. Nggak bisa dicampur. Kalau kita sudah banyak maksiat atau kita banyak dosa nih, Quran tuh mental, sulit. Maka apa yang harus kita lakukan? Taubatan nasuha. Baru Al-Quran tuh Allah bisa kasihkan. Karena Quran tuh seperti cahaya, ya, nur. Allah berikan nur kepada hati kita kalau misalnya kita menjaga diri kita dari maksiat.
Tapi kalau kita bermudah-mudahan, anak-anak kita bermudah-mudahan dengan maksiat, misalnya yang paling sering mungkin di handphone ya Umat ya, nggak kerasa. Maksiat, aurat kelihatan semua, kita nggak kerasa nih. Anak-anak kita juga sama. Nah, itu akan mempersulit mereka untuk menghafal Quran. Jadi memang harus benar-benar kita sebagai orang tua ini jadi satpam. Jagain semua hal, biar anak-anak kita ya, keluarga kita nih benar-benar terhindar dari maksiat. Ya, seperti itu. Jadi dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Nah, ini untuk alamat di sini ya. Kemudian ini sosial media kita, ini adminnya. Ya, silahkan Umahat bagi Antuna yang ingin ada pertanyaan, bagi yang di Zoom maupun yang langsung hadir saat ini, silahkan. Oh, ini screen share-nya hilang. Sebentar. Nah, bentar ya. Tadi nyampe mana ya? Umahat yang ada di Zoom, screen share-nya terakhir sampai mana? Belum muncul, baru ini aja. Oh, Masya Minta Allah. Oke. screen share, Ana Ustazah. munculin ya, apa namanya? Ana munculin satu-satu ya. Bisa dilihat. Bisa di foto nanti, silahkan. Kalau berkenan minta PDF-nya saja mungkin Ustaz. Oh iya, tayyib, tayyib. Ahsan, ahsan. Tayyib. Anak kirim nanti, insya Allah. Tayyib, silahkan Umat, bagi yang ingin ditanyakan. Oh ini ada nih. Apa saja saya tanya Oh iya. untuk ini kan maaf ini Rumah Quran Maryam binti Imran ini khusus sound untuk teman-teman Sunnah Salaf atau terbuka untuk umum ya? Artinya Terbuka untuk umum. apapun yang mau Ahlan wa belajar sahlan, siapa saja ya, boleh yang gabungin. Misalkan Quran. akhwat. Jadi maksudnya biar tidak terkesan eksklusif bahwa ini khusus untuk Sunnah Salaf saja sehingga orang lain yang di luar itu tidak diperkenankan gitu Oh, untuk nah, yang enggak, insya Allah. Ini untuk untuk siapa saja yang pengen belajar Quran umum ya. baik Muslimah ya. muslimah. Apa? Muslimah, insya Ya, Allah. amin. Alhamdulillah. Syukran Ustazah. Oh iya satu lagi. Tayyib, Kalau betul. untuk yang Ikhwan dewasa itu ada yang online-nya nggak Ustazah? Karena mungkin kan pertama jarak, yang kedua bisa saja karena mungkin karena sibuk bekerja sehingga waktunya misalnya bisanya Ba'da Isya gitu untuk yang online-nya gitu ya. Oh, nah, kalau Sama untuk yang saat ini online ya. belum ya Ummu Fahmi ya. Untuk saat Ya. ini belum ada yang untuk ikhwan. Kita fokusnya masih di akhwat dulu. Insya Allah Hmm. minta doanya semoga Allah mudahkan bisa Amin, amin. memfasilitasi untuk yang ikhwan insya Allah. Baik Hmm. online maupun offline insya Allah. Minta Amin, doanya Ummu Fahmi. Semoga Allah mudahkan. amin, amin. Ya Allah. Jazakillah khair. Tayyib, silakan yang mungkin yang offline. Ada yang mau tanya? Tayyib, betul. Kalau yang offline yang ada siapa Ustaz pengajarnya? Yang mana nih? Yang offline. Umahat. Kalau Umahat, Ana sama Ustadzah Dia. Jadi dua. Soalnya gini, Ana itu kan megang dua RQ ya, di sini sama di Bogor. Terus kemudian Ana juga sering nemenin dakwah Ustadz. Jadi khawatir Ana lagi kondisi tidak bisa, tidak ada di Bandung, jadi Ustadzah Dia yang ngajar. Kalau Ana ada, Ana yang ngajar gitu. Insya Allah kayak gitu. Lanjut, silahkan. Ada Izin yang bertanya bertanya, lagi? Ustazah. Ya, silahkan. Untuk program anak, Ustazah, mungkin tadi saya tidak menyimak dengan ini ya, Sahih. dengan seksama, mungkin ada yang kelewat gitu. Maksudnya eh, metode pengajarannya seperti apa untuk misalkan anak saya sudah Al-Quran, Nah, nanti bagaimana, apakah dites lagi untuk perbaikan bacaannya, terus dengan untuk hafalannya gimana ya Ustazah? baik. Untuk yang anak ya, ya seperti yang tadi Anda sampaikan ya, Ummu Afwan ini Ummu siapa ini? Inaya Ustazah, Umu Ummu Ina Inaya. ya. Baik, untuk Al-Quran, untuk yang anak ya, kita akan mulai dari program awal itu tetap huruf ya ya. Karena kita nggak tahu dari belasan anak ini hurufnya seperti apa ya. Seperti itu. Terus kemudian setelah huruf nanti kita akan fokus ke tahajji, metode Syafi'i. Jadi perbaikan huruf, tapi nanti bagaimana huruf-huruf itu sudah dikenai dengan hukum-hukum tajwid. Seperti itu.
Jadi nanti ada metodenya dan itu akan disampaikan anak-anak menghafal itu. Nah, nanti setelah itu mereka akan membaca Iqra, ya, membaca Iqra. Nah, setelah itu baru kita program untuk tahfidz. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sudah punya hafalan? Nah, nanti bisa kita tahu nih, hafalannya Ya. kuat atau enggak, gitu ya. Kalau misalkan hafalannya tidak kuat, maka dimulai dari awal. Tapi kalau misalnya hafalannya kuat, nanti kita carikan pasangan atau nanti kita buat dia untuk murojaah hafalannya, setoran misalnya dalam sekali pertemuan misalnya berapa gitu ya, untuk menguatkan hafalannya dia dulu, murojaah gitu. Tapi tetap dari juz 30. Tapi concern kita tetap pertama itu perbaikan huruf, karena memang kebanyakan itu anak-anak ngafal itu hanya sekilas dengar, tapi dari sisi huruf mereka itu belum kuat gitu, belum qawi. Jadi makanya sayang hafalannya kalau misalkan hafalan itu dibentuk dari huruf yang rapuh gitu. Jadi kita fokuskan untuk perbaikan huruf, ya, biar mereka itu hurufnya bagus. Jadi mereka ketika ngafal hurufnya itu terdengar dengan benar gitu ya, bukan masih ketukar-tukar. Nah, misalnya sa sama za dan seterusnya, ya, seperti itu. Baik. Untuk jadwalnya tetap sama ya Ustazah, Senin sampai Jumat ya? Untuk siapa nih anak kecil ya? Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Oh Senin iya, sampai Senin sampai Kamis. Sahih. Kamis. Ba'da asyar ya, setengah Ada 4 ya? asar. Sahih. Baik. Baik, itu saja Ustazah. Baik. Jazakillah khair. Wah, iya. Baik. Baik. Umat di sini ada yang mau tanyain? Fadal. Kalau yang setiap hari masuk Senin sampai Kamis saja. Setiap hari. Iya, kalau semangat seminggu sekali karena kesibukan ya. Kan kalau misal kita buat program yang setiap hari masuk, kayaknya Umahat gak ada yang mau ikut. Makanya karena enak pelajaran pengalaman di Bogor, Umahat itu paling fleksibel seminggu sekali. Memang Senin sampai Kamis, karena kalau anak-anak tuh biasanya memang orang tua tuh pengen anak-anak tuh sore bukannya main tapi ngaji gitu, banyak kan gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu kan nggak bisa gitu, mereka punya tanggung jawab negara yang sangat banyak gitu ya. Kayak Apa gitu. Ustazah? Ya, silahkan. Kalau untuk ahwatnya ada Nah, program online-nya kah? ada Uma. Ana tadi sudah jelaskan tahsin online ya, Oh ada. ada ya. Sahih. Baik. Di hari apa ya Ustazah? Kalau Umahat sama ya, Umahat untuk yang online itu milih hari ya. Oh milih hari ya. Milih hari. Berarti ini ya, private ya? Bukan private, jadi per grup itu ada 10 orang kita. Per grup ada Baik. 10 orang. Baik Ustazah. Nah, jazakillah Nah, khair. Ustazah, Afwan mau tanya, Ana kan ikut kelas yang untuk anak-anak, kelas sore ya. Nah, jarak rumah Ana ke tempat RTQ itu lumayan, sekitar 15 menit. Nanti Ana boleh nunggu di sana? La ba'sa kalau anti mau. Oh, nah, Ustazah, syukran. La ba'sa, afwan. Barakallahu fiik. Ayo, yang di Ikhwan, yang offline, ada yang nanya nggak? Lagi, silahkan. Ya. Kalau online tuh harinya kan itu jam berapa? Kalau online kita ada Senin sampai Rabu, ya Senin, Selasa, Rabu. Pagi yang Senin sampai Rabu 9 sampai jam 11. Ya. Iya sama, tapi yang malam ada yang malam, kelas malam. Ya, jadi sebentar ya. Ini kok jadi Raiso ya? Bentar. Bentar ya. Ini untuk yang Ana pikir tadi ke-share loh ke ini Nah, ini yang kelas online ya. Nah ini Senin sampai Rabu 9 sampai 12 ini kita ambil 2 jam ya. Kalau nggak 10 12 9 11 gitu, 2 jam. Kemudian Senin sampai Rabu yang malam setengah 8 sampai jam 9 malam. Pilih ada 6 kelas yang online. Ya. Jumat ya. Sahih. Iya, sahih. Udah ada kelas. Senin ada kelas. Oh ya.
Tapi pengen cepet-cepet. Seninnya kelasnya jam berapa? 8:15. Di sini juga di blok ini. Oh iya, 8:15. 8:15 sampai jam 10. Iya, iya, iya. Gitu. Terus kalau online udah bisa mulai atau kapan? Kalau online insya Allah serentak tanggal 2 itu mulai. Hari apa aja yang udah bisa mulai? Kalau Semua sih sudah bisa mulai, cuman Selasa pagi ini baru 1 orang. Kayaknya nanti mungkin Nana ini akan atur biar pindah ke hari lain yang Selasa pagi. bagusnya. Kalau malam kan Tidur, nyantai. istirahat. Nah, enggak nyantai. Oh, bisa latih malam. Pilih aja nggak apa-apa, Senin sampai Rabu. Malam ada semua. Pilih, ada 6 kelas. Silakan pilih yang mana aja, waktu yang fleksibel. Bisa daftar nanti ke adminnya lagi. Nah, ya. Gitu ya. Nah, kalau untuk ummahat yang offline, sebenarnya kita tetap masih buka pendaftaran kok untuk yang offline ya, untuk ummahat, terutama hari Selasa sampai Jumat. Nah, ini yang kelas ummahat nih. Jadi ini 9 sampai 11 ini bisa jadi nanti kalau misalnya qadarullah bisanya apa namanya, misal nanti ummahat yang di grup itu sepakat udah Ustazah ganti jam 10 sampai jam 12, kita ganti jam 10 sampai jam 12 gitu. Jadi tergantung kelasnya nanti. Kalau jam segitu bisa. Jadi tergantung nanti kesepakatan kelas Senin misalnya. Kelas Senin udah deh rubah jam 10 sampai jam 12 ya Her. Nanti dirubah bisa gitu ya. Gitu. Kalau misalnya kelas Senin bersedia semua, oke ya Her dirubah aja Ustaz 10 sampai jam 12. Kita rubah jam 10 sampai jam 12. Sama Abdul tuh Anda juga hari Jumat kan sama. Oh iya ya. Ini Ummu Zuhud. Oh iya. Anda juga sama bisa hari Senin jam 10 mulai. Sampai jam 12. Oke. Nanti berarti bicarakan dulu sama para pengampu hari Senin. Kalau hari Senin nanti sepakat harinya mulai, kita mulai hari Senin jam 10. Ini ada siapa ya? Bentar. Ada yang lagi di online nih. Siapa ya? Sebentar ya. Ngecek yang hari Senin. Hari Senin. Baik. Oh, saya sini 3 orang. Oh, Senin juga. Senin. Oh ya. Tapi kalau mau jam 10 aja. Kalau pada mau jam 10, kalau setuju semua, enggak apa-apa hari Senin jam 10 ya. Tapi tergantung kalau semuanya sepakat kita rubah. Ini ada Ukti Farhah Bawazir itu hari Senin. Kemudian Ammah Najwa Bawazir juga hari Senin. Silakan kalau misalkan setuju semua, kita rubah jam 10 sampai jam 12 hari Senin. Gimana? Ummahat fillah hari Senin. Ummahat yang offline ya. Senin. Jalan lagi kali ya? Ya, ya. Kemudian Ummu Tita Novianti Sari. Ada nggak? Hadir nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, كيف Meh? حالك Hari أستاذة Senin? خالدة؟ Bikhair, alhamdulillah. Wa kaifa halik? Alhamdulillah. Ya insya Allah ngikutin aja nanti. Kalau Farha lagi jemput anaknya. Iya. Kalau memang ini, Masya Allah. Yang hadir di sini, Meh, pada pengen jam 10 sampai jam 12. Gimana, Meh? Iya khair insya Allah. Sekalian jadi beres dari situ kan bisa jemput anaknya Farha langsung. Oh, tayyib. Berarti Baik. Her ya, Meh, ya? Iya insya Najwa Allah. sama Farhah Her ya, insya Allah ya. Iya insya Allah Ya, ngikutin. insya Allah. Tinggal Syukran. ini. Jazakillah khair. Wayak, Meh. Tinggal Ummu Tita Novianti Sari. Ummu Tita ini Ummu Arya ya. Ummu Arya ini hadir nggak? Ada ya. Hadir Ustazah. Anak ikut Mana, aja Ustazah. Jam 10 bisa, Iya, jam 10 aja nggak apa. Anak ikut aja Ustazah. Oh, alhamdulillah. Berarti sepakat ya hari Senin? Iya Ustazah. Iya, berarti gitu. Sahih. Berarti hari Jumat dua-duanya pindah ke hari Senin. Sahih. Ya, Her. Berarti mau penuh nih hari Senin ya. Karena pindah lagi. Muholis sama Ummu Zuhud ya.
Nah, kayak kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti sisa 2 orang lagi hari Senin ya untuk kuotanya. Tayyip, itu untuk yang hari Senin ya sudah selesai. Nah, Tayyip, sekarang ada lagi nggak pertanyaan dari yang offline? Silahkan. Cukup? Cukup ya? Tayyip. Ini Ana bacain yang online ya. Ada pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Masya Allah nih, Ana murid dari Tahsin Online. Dari grup Ratu Solihat udah gabung sejak 4 tahun. Masya Allah bermanfaat sekali untuk ummahat yang jauh-jauh dari lokasi bisa ikut belajar. Afwan, Ana ada 3 pertanyaan. Pertama, Erki Mariam berdiri sejak tahun berapa? Kita nge-build-nya dari 2018 ya Om ya. Kemudian tadi kan ada program bansos gitu ya. Nah, ada fasilitas untuk portal untuk kasih sumbangan baju-baju atau brak layak pakai gitu. Waktu itu kalau ada bencana biasanya kita buka program seperti ini. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada, maksudnya apa ya, bencana ya, maksudnya kita lagi nggak ada untuk penyaluran ya kita tidak membukanya gitu Om ya. Jadi sesuai kalau misalnya ada kondisi. Kemudian Al-Quran itu kan banyak sekali model cetakannya. Nah, yang baik digunakan untuk model apa? Rasem Utsmani kah untuk belajar baca yang benar? Iya, Rasem Utsmani bagus. Ya, Rasem Utsmani bagus untuk belajar. Ya, untuk menghafal juga Rasem Utsmani itu termasuk yang direkomendasikan ya. Kemudian kalau pernah lihat Mushaf Madinah juga itu bagus juga buat ngafal ya. Anak untuk program anak kalau hari Selasa qadarullah anaknya tidak bisa. Bagaimana Ustazah? Qadarullah. Enggak apa-apa, Selasanya izin aja. Berarti ya tidak bisanya karena ada belajar. Lah bahasa berarti masuknya Senin, Rabu, Kamis misalnya enggak apa-apa, enggak masalah qadarullah ya. Memang enggak bisa gitu ya. Baik, itu aja. Ada lati pertanyaan Ummahati fillah, silakan. Khalas ya insyaallah nih dari ini ngacung. Baik. Ummu Alfianita masih ada yang ingin ditanyakan? Ada Ustazah terkait kelas. Afwan Baik, Ustazah. fadal. Izin izin tanya, Anak kan ikut yang Rabu pagi. Nah, itu kan baru berempat. Anak lihat tuh mahasiswanya, muridnya. Nah, itu tapi belum ada kabar udah dimulai atau belum Oh iya, gitu. jazakallah khair. Ya, Yang Alhamdulillah. Rabu. Kemudian sama itu Ustazah ada ujiannya nggak ya yang online? Itu Nanti insya Ustazah. Allah gini, untuk yang online itu walaupun masih 4 orang kita mulai Om. Ya, Oh, tetap mungkin dimulai. nanti Nah, Ana untuk Riham, kayaknya Riham keluar nih. Ya, ada hari Selasa pagi itu nanti mungkin karena sendirian nanti akan kita pindahkan ke grup yang lain insya Allah itu aja. Kalau yang ujiannya kelas gimana anti insya Ustazah? Allah mulai hari Senin, tanggal 2 Oh, Desember. ya. Nah, ujiannya gimana? Ada Ustazah? Ada ujiannya kah? Nah, insya Allah nanti akan dibuatkan ya, dirumuskan oleh ustadzahnya, asatidzatnya, ketika memang membutuhkan ujian, misalkan sudah pertengahan buku ya, atau sudah beberapa banyak materi yang sudah disampaikan, jadi butuh diuji juga seperti itu ya. Ya, Ustazah, jazakillah khair. Wa iyyak, barakallahu fiik. Jelas ya. Insya Allah nanti untuk PowerPoint akan di-share ya, Ummahati fillah, di grup masing-masing. Barakallahu fiik. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, jazakumullah khairan katsiran ya. Ana kembalikan ke MC hari ini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas. Waalaikumsalam. Ya untuk entar apa Mbak? Untuk ummahat semua nanti RTQ juga akan mendapatkan mutabaah ya. Jadi untuk mutabaah gratis ya. Nanti akan dibagikan pas kelas aja mulai. Jadi biar nggak hilang mutabaahnya. Mutabaah ini buku buat nilai Om. Iya, saya. Anak cukupkan. Anak ucapkan jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikunna. Kita cukupkan